Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Udah lama ya aku gak cerita. Jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang mengatasi baby blues pada saat setelah melahirkan. Jadi waktu anak pertamaku lahir, aku tuh ngalamin yang namanya baby blues. Tapi waktu itu aku gak langsung sadar gitu. Nah, yang aku rasain, aku tuh setiap harinya itu aku nangis ya, terlebih kalau udah malam hari gitu yang harus begadang, kecapean begadang ya, sepanjang malam gitu aku nangis, aku ngerasa nggak jadi ibu yang baik. Terus juga aku ngerasa hilang gitu jadi diriku sebagai ibu, karena pada saat itu kebetulan aku melahirkan tinggal di rumah orang tuaku ya, karena namanya cucu pertama dan juga aku belum tahu cara merawat anak yang baik itu seperti apa ya. Akhirnya aku tinggal di rumah orang tuaku karena juga ada nenekku juga di sana yang biasa untuk memijat bayi, biasa juga untuk dimintain tolong merawat ibu yang setelah melahirkan kayak gitu, nanti dikasih jamu, terus di urut dan lain-lain. Nah pada saat itu kan kalau di rumah orang tua biasa kan yang datang ke rumah kan bukan cuma teman kita yang jenguk, tapi juga banyak banget teman-teman dari orang tua, tetangga, rekan kerja orang tua, dan lain-lain gitu. Nah aku biasanya sebelum melahirkan nih ya, kalau ketemu orang-orang ini tuh santai aja. Kalau mereka misalnya agak julid atau gimana itu aku pokoknya biasa aja, nggak aku masukin ke telinga gitu. Nah tapi mungkin pas aku setelah melahirkan itu kan lebih sensitif ya rasanya, banyak banget yang jenguk itu mereka ngasih saran yang pada saat itu aku nggak ngebutuhin saran dari mereka gitu. Jadi contohnya kayak gini, aku kan habis lahiran nggak ngepakein anakku Grita yang itu loh, Grita yang kayak gini nih. Nah itu di komen, pokoknya zaman dulu tuh harusnya gini. Padahal fungsi Grita ini kan untuk apa istilahnya penghangat ya. Jadi aku pakaiinnya yang perkat aja yang biasa, dan itu nggak begitu neken perut gitu. Terus juga banyak lah di komen harus pakai bedak bayi dan lain-lain. Nah aku kan nggak pakai kan, terus rasanya tuh kayak di komen kayak gitu tuh kayak sakit hati, sedih, dan pengen keluar dari area itu gitu. Jadi malam harinya tuh aku tuh nangis, cuma pengen bawa kabur anakku. Aku bilang sama suamiku, aku nggak nyaman di sini, ayo kita pulang ke rumah kita aja, aku bilang gitu. Tapi kan gak segampang itu aku meninggalkan rumah orang tuaku ya, karena posisinya orang tuaku sangat takut kalau nanti aku kenapa-napa. Namanya juga cucu pertama dan anak pertamaku kan, jadi benar-benar dirawat sama mereka. Aku sih gak yang harus ngepel, masak dan lain-lain, memang udah disediakan di rumah orang tuaku itu. Tapi ya itu rasanya tuh capek dengerin omongan orang pas orang itu tuh datang ke rumah. Kan banyak banget tuh tamu, dari hari pertama sampai hari ke-20 tuh banyak banget tamunya. Dan aku belum bisa menghandle perasaanku, belum bisa memfilter omongan-omongan mereka, dan belum bisa berpikir dengan jernih kayak gitu, bahwa ya udah kalau mereka ngomong gak usah didengerin tuh aku belum bisa yang kayak gitu. Jadi masih yang sensitif banget setiap orang ngomong tuh. Nah terus kan waktu awal-awal kan aku cuma cerita ke suamiku kalau aku nggak mau di sini lagi gitu, tanpa aku menceritakan bahwa aku tuh ngerasa kena baby blues dan lain. Aku nggak menceritakan detail itu, dan aku juga belum menyadari bahwa itu tuh aku kena baby blues. Sampai akhirnya aku nggak kuat membendung perasaanku di minggu kedua ya, itu aku cerita ke ibuku. Aku nangis, aku cerita ke ibuku bahwa aku tuh nggak nyaman di kayak giniin gitu, di situasi ini
dimana aku adalah seorang ibu, harusnya aku belajar memandikan, belajar menghandle anakku sendiri tanpa ada saran-saran atau campur tangan dari orang lain kayak gitu. Terus aku menumpahkan semua emosiku ke ibuku, akhirnya ibuku memahami dan pas itu juga ibuku jadi pasang badannya kalau misal ada orang yang ke rumah dan ngasih saran tertentu yang beda sama pandanganku, ibuku akan berani untuk ngungkapin gitu bahwa ini kan anjuran dari dokter seperti ini, beda sama zaman dulu kayak gitu. Ibuku berani mengungkapkan hal itu dan itu membantu aku banget bahwa oh ternyata ada garda terdepannya aku nih yang membela aku kayak gitu. Jadi nggak yang aku selalu di salah-salahin, aku gendong M-shape salah, aku gini salah gitu, dibela semua sama ibuku. Dan setelah itu juga aku cerita juga sama suamiku, terus suamiku ngerti kenapa aku setiap malam kok pengen pindah dari sini gitu, pengen pulang ke rumah kita, karena ya memang aku mengalami perbedaan emosi ya dari sebelum hamil sampai setelah melahirkan itu. Nah terus di alhamdulillahnya itu aku cepat ditangani ya. Jadi orang-orang terdekat tuh cepat ngerti bahwa ini nih anak baby blues gitu. Jadi ya mereka membiarkan aku menangani anakku seperti apa yang aku inginkan ya, atas anjuran dokter juga. Jadi sebenarnya aku melakukan ini nggak pakai gerita, bisa gendong M-shape, terus juga tidak pakai bedah, itu juga bukan inisiatif aku sendiri, tapi itu berdasarkan saran dari dokter. Jadi kan aku nanya-nanya nih ya waktu di rumah sakit, waktu kontrol gitu, aku nanya sama dokter spesialis anaknya bagaimana merawat newborn dengan baik. Nah mereka juga menjelaskan, bahkan juga aku catat ya, bahkan juga aku catat, dan itu juga memang ada ibuku juga yang aku ajarkan, aku catat begini ya, supaya kalau nanti ada orang-orang yang jenguk nih ngasih saran atau mereka sok pinter lah ngasih istilahnya ngasih arahan A B C D E F G, aku tinggal ngasih tahu ini gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya, nggak semudah itu untuk bilang ke orang tua yang mereka mungkin pengalamannya zaman dulu lebih banyak, dan pengalaman zaman dulu juga belum semodern sekarang kan. Itu susah banget untuk dijelaskan ke para orang tua itu. Jadi ya yang bisa aku mintain tolong ya ibuku yang jadi garda terdepan untuk bilang ke mereka, supaya ya mereka ngerti juga, supaya mereka tuh ngerti bahwa zaman modern sekarang ini tuh berbeda loh cara pengasuhan anaknya dibandingkan zaman dahulu gitu. Nah itu ya ceritaku, dan aku juga dapet banyak banget cerita dari teman-temanku yang mengalami baby blues setelah melahirkan. Macamnya banyak, ada yang tiba-tiba asinya nggak keluar, ada yang tiba-tiba dia kecapean karena ngurusin anak sendirian, suami kerja dan lain-lain. Pokoknya 80% ya ibu-ibu setelah melahirkan itu pasti mengalami baby blues, cuma mungkin nggak sadar aja ya, karena kan baby blues itu kan sebenarnya ada tingkatannya, ada yang paling rendah dan juga ada yang paling berat gitu. Nah biasanya ibu-ibu rata-rata pasti mengalami baby blues yang tingkat rendah nih, walaupun cuma kayak galau atau kecapean, nangis karena ngurusin bayi yang nangis terus nggak diem-diem, terus dia nangis, emosinya ikut meluap-meluap. Nah seperti itu sebenarnya sudah dikatakan baby blues. Yang harus kita pegang nih ya, kalau misalnya kita memang mengalami naik turun emosi seperti itu, kita harus berani untuk cerita ke pasangan kita atau cerita ke orang terdekat, misalnya orang tua atau adik atau kakak gitu. Jadi kita harus sharing, harus meluapkan, mengungkapkan isi hati supaya nggak disimpan sendirian ya. Minta bantuan ke suami, pokoknya yang mereka itu terlihat akan mensupport kita gitu. Jadi kita harus minta bantuan ke mereka, karena kalau kita sendirian, menyimpan sendirian, ditakutkan ya kan pada saat itu kan kita lagi masa nifas ya,
dimana memang kalau masa nifas itu kan kita nggak bisa sholat, kita lagi futur lah imannya. Nah itu kalau kita nyimpen sendirian ya, rasa baby blues ini kita nyimpen sendirian, itu takutnya akan menyakiti diri kita sendiri, atau bahkan kita tuh bisa salah gitu loh menyakiti anak kita. Jadi pokoknya kalau ada perasaan sedikit ya, misalnya gelisah, galau, atau sedih gitu habis melahirkan ya, ini harus cerita sama orang yang kira-kira mereka tetap akan mensupport kita gitu. Oke, itu aja cerita yang bisa aku bagi ke kalian tentang pengalaman menghadapi baby blues ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari ceritaku. Terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube channelku ya, supaya aku tambah semangat bikin video. Ya, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.